Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sepatutnya, ya, artinya dituntut bagi orang yang masuk di dalam masjid melakukan 10 perilaku. Jadi ada 10 perilaku seseorang yang akan memasuki masjid. Jadi wong mlebu masjid aja asal-asal mlebu pelayon bleketuk. Lah iki biasa neng siapa? Siapa biasa sing pelayon? Arep mlebu boro-boro bismillah, boro-boro ngapa? Wis ora ndeleng busikil kanan, busikil kiri. Ya ora. Nah, iki diterangkan wis ana keterangan nggih ya. Jadi kalau kita akan masuk ke dalam masjid, lakukanlah hal 10 perilaku ini. Di antara 10 perilaku ini, awaluha ayyata'ahada khufaihi aw na'laihi. Hal yang pertama yaitu memelihara sepatunya atau sendalnya, yaitu maksudnya menjaga keduanya dari najis, agar najis itu tidak jatuh ke masjid. Nek sampean sendalan atau sepatuan apa jenengane nganggo sepatu yandang, diperiksa disit sepatune atau apa sendale. Nek ora sendalan sikile dideleng disit kotor apa ora, najis apa ora. Sing keloro ya Pak, maksudnya niku intine ngenten. Kemudian hendaknya awake dhewe juga nalika mlebu nangane disebutaken wa ayyabda birrijlihil yumna. Jadi nek awake dhewe arep mlebu ya kudu dimulai kelawan sikil kanan disit. Kelawan kaki kanan dulu. Ketika memasuki masjid dan setiap tempat yang mulia dan tempat yang dia tidak tahu keadaannya, hendaknya awake dhewe niku kudu bisa melepasaken sendalnya yang sebelah kiri. Pertama kali mencapai pintu masjid. Ngoten. Yang nomor kedua, wathani yang nomor kedua, ayyaqula idza dakhala. Hendaknya ketika kita akan masuk ke dalam masjid, mengucapkan apabila masuk ke dalam masjid apa? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahillahum Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi. Bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatillahi. Allahumma aftah lana abwabar rahmatika innaka antal wahhab. Agar keakean harap mlebu kudu a'udzubillah kesuwen ya wis bismillahirrahmanirrahim ya ora dadi masalah, sing penting mlebu aja kok asal-asal mlebu tok. Kira-kira niki pada mlebu apa nek anu pada mlebu masjid kira-kira maca bismillah apa ora? Maca mboten, mulai saniki kudu belajar maca senadyan nang alis nang ati ya. Mana niku? Ya kuwi tok ora apa-apa kowe. Bismillahirrahmanirrahim nang ora. Bismillahi wa salamun ala rasulillahi wa ala malaikatillah. Allahumma aftah lana atau priwe Allahumma aftah lana abwabar rahmatika innaka antal wahhab. Kayak ngono ya ora apa-apa. Ngoten niku nggih. Atau Allahumma firli dzunubi waftah li abwabar rahmatika. Kayak ngono ya ora apa-apa. Atau bismillah tok ya ora apa-apa. Sing penting maca. Nek arep mlebu masjid nggih. Nah. Perilaku yang ketiga bagi seseorang yang akan masuk ke dalam masjid, ayyusallima ala ahlil masjid wa ayyaqula idza lam yakun fih ayil masjid ahadus salam alaina wa ala ibadillahi salihin. Ketiga yaitu hendaknya memberi salam kepada penghuni masjid dan mengucapkan apabila tidak ada di dalamnya, yakni di dalam masjid tidak ada seorang pun, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin.
Jadi nek wis manjat deleng sikile kotor apa ora, nek kotor yendang diresiki, nek ana sendalen nang kono ana najise ditiliki dhisik ana najise apa ora, nek ana najise dibersih dhisik. Nembe mlebu nek lewate tangan kanan dhisik. Tangan kanan, kaki kanan dulu manjat. Sing dibuka kaki kiri dhisik ya, tapi nek arep manjat kaki kanan. Angger buka sendal gate sebelah kiri dhisik, gitu. Tapi angger arep manjat sebelah kanan dhisik. Setelah wis manjat maring masjid, nembe sampai disebutna nek nang kono ke ora enek wong, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian perilaku 10 perilaku seseorang yang akan masuk masjid yang nomor keempat yaitu ayyaqula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Keempat itu hendaknya wae dhewe kudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Niku. Lajeng perilaku yang kelima, seseorang yang akan masuk masjid alla yamurra baina yadayil musalli, hendaknya tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Nggih, hendaknya tidak melewati atau tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Kenapa? Fayahrumul mururu baina yadayil musalli wa satratuhu sholatun sahihu fi i'tiqadil musalli walau naflan wa illam yajidil marru tariqan akhara haitsu lam yakshiril musalli. Karena haram hukumnya lewat di depan orang yang sedang sholat. Penutupnya adalah sholat yang keabsahannya berada pada keyakinan orang yang sholat, meskipun itu sholat sunnah, meskipun orang yang lewat itu tidak menemukan jalan lain. Di mana orang yang tidak sembrono, seseorang itu boleh lewat apabila terpaksa melakukannya untuk menyelamatkan, misalnya orang yang tenggelam nang kono ujuk playon dan sebagainya. Niku ora dadi masalah. Makanya Imam Ahmad mengutip dari para imam tentang kebolehan lewat di depan orang yang sholat jika dia itu tidak menemukan jalan lain. Nah, pendapat ini lemah, tapi pendapat ini lemah. Adapun jika orang yang sholat itu sembrono, dengan dia sholat di tempat yang biasa orang berlalu, orang yang berlalu lalang, maksudnya nih orang yang sembarangan, di sana pada waktu itu seperti tempat tawaf atau meninggalkan sela-sela shaf di barisan di depannya. Lalu tempat itu dibutuhkan untuk lewat di hadapannya untuk menutup celah shaf tersebut, maka tidak haram lewat di sana meskipun shafnya banyak. Karena apa? Tempatnya lebar. Perilaku yang nomor keenam, alla ya'mala fil masjid bi amalid dunya. Perilaku yang nomor keenam yaitu hendaklah tidak berbuat di dalam masjid dengan perbuatan dunia. Seperti contoh nang jero masjid kok malah jual beli, gitu. Niku ora apik. Dan disunahkan dia mengucapkan ketika melihat hal itu apa? La arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberi untung daganganmu. Wong arep dagang kok nang jero masjid ya ora apik. Sing nomor kepitu, alla yatakallama bikalami dunya. Hendaklah tidak bercakap-cakap dengan percakapan hal-hal duniawi. Seperti syair yang sesat, dan disunahkan ketika mendengar hal itu ia mengucapkan la raddaha Allahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikannya padamu. Jadi orang oleh intinya bercakap-cakap perkara duniawi di dalam masjid itu tidak diperbolehkan. Yang nomor ke-8, alla yakhruja wala yajlis hatta yusalli rak'atain.
hendaknya tidak keluar, dan ia tidak duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Akan tetapi apabila sampean masuk ke Masjidil Haram dan ingin tawaf, maka paling utama adalah kita itu mengawali dengan tawaf, kemudian niat sholat 2 rakaat sunat. Tawaf dan sunnah itu tahiyatul masjid secara bersamaan. Watasi'ud, dan yang nomor ke-9, alla yadkhula illa biwudhu'i, tidak masuk kecuali dalam keadaan wudhu. Kowe nek bisa mlebu masjid ya wudhu disit. Disunahkan bagi orang yang tidak bisa melakukan sholat tahiyatul masjid, hendaknya mengucapkan sebanyak 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka jadi terbendung kemakruhannya dengan sebab itu. Hal ini terjadi di mana tidak mudah baginya berwudu di dalam masjid sebelum terpisah lama. Dan jika tidak demikian, maka tidak cukup hal itu karena keteledorannya sebab meninggalkan berwudu serta ada kemudahan baginya. Jadi nek awake dhewe kok masih bisa wudu, ya ndang wudu dhisik arep mlebu maring masjid. Perilaku yang nomor ke-10 yaitu adalah ayyaqula idza qama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sing nomor ke-10 yaitu hendaklah mengucapkan bila bangkit. Ya. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisi wa kathura fi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisi dzalik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih illa ghafarallahu lahu ma kana fi majlisi dzalik. Jadi intine nek menyat saka masjid wis donga kaya ngene iki luwih apik ngoten niku nggih. Jadi Rasulullah bersabda, siapa saja yang duduk di satu majelis dan di tempat itu banyak omong kosongnya, lalu dia berkata sebelum dia bangun dari tempat duduknya, majelis dimanapun gitu ya, sampean dongan niku wau. Kok sampean ke kumpul karo wong duduk di mana saja, apalagi di masjid ya ta, kok berbicara yang tidak ada manfaatnya, ya jenengan nek bisa membaca niki subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah iku biasane ya wong-wong sing bareng ngaji pengajian kita biasanya kan kaya ngono. Niku diwaca niki donga-donga niki. Nah, kemudian diriwayatkan bahwasanya diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwasanya beliau berkata, man ahabba ayyaqtala bil mikyali al-awfa falyaqul akhira majlisihi aw hina yaqum. Siapa saja yang menyukai ditakar dengan takaran yang lengkap, maka hendaklah dia mengucapkan di akhir duduknya atau ketika dia bangun berdiri, ucapkanlah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Niku ngoten niku. Kira-kira paham napa mboten nggih? Paham nggih? Jadi tidak seperti itu.